saya Heni Saprita, calon guru penggerak angkatan 7 dari Oki, Sumatera Selatan. Di sini saya akan mengobservasi Ibu Rini dalam kegiatan coaching supervisi akademik. Untuk Bu Rini, silakan memperkenalkan diri Bu Rini. Nama saya Ibu Rini Suhartini. Saya mengajar bahasa Indonesia di kelas 10, 11, dan 12 SMA Negeri 3 Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Apa kabar Bu Rini? Alhamdulillah, baik Ibu. Sepertinya Bu Rini cerah sekali hari ini ya. Ya, meskipun puasa, ya itu tetap harus semangat, sehat, harus tetap happy hingga waktunya nanti berbuka puasa, tetap harus sehat. Kita memang harus selalu ini ya Bu Rini, semangat. Ya, Apalagi untuk mengajar anak-anak yang di kelas ya Bu. benar. Ya. Ini Bu, hari ini kita akan melakukan supervisi ya Bu, supervisi akademik. Jadi saya ini ditugaskan untuk mensupervisi Bu Rini. Jadi tujuan dari supervisi ini agar kita bisa berbagi ilmu dan kompetensi mengajar kita lebih meningkat lagi. Jadi gimana Bu Rini? Apakah setuju? Setuju sekali Bu. Kalau boleh tahu, supervisinya nanti memakai materi apa Bu? Oke, pelaksanaan supervisi yang akan kita laksanakan besok ya Bu ya. Iya. Saya akan mengambil materi tentang teks eksplanasi. Iya. Itu jatuh pada kelas 11 karena memang kondisinya sekarang hanya ada kelas 10 dan kelas 11 kan. Nah, kelas 12 sudah selesai sehingga saya akan mengajar di kelas 11 dengan materi teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu teks yang cukup menarik, apalagi dilengkapi dengan media karena di teks eksplanasi itu anak-anak kita perkenalkan dengan bagaimana fenomena-fenomena alam, fenomena-fenomena sosial, fenomena budaya yang memang identik dengan usia anak di kelas 11 itu ada kegiatan tawuran dan segala macam itu agar lebih menarik ketika kita gali dan anak diajak berdiskusi tentang materi itu. Oh iya Bu. Ya. Sekarang Bu, kalau langkah-langkah supervisinya tadi Persiapan apa ya? Ya, sebelum melaksanakan kegiatan supervisi, melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya akan membuat RPP sebagai rancangan dalam proses pembelajaran sehingga materi yang akan kita sampaikan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan kita capai dari materi tersebut. Lalu kedua, agar menjadi kemenarikan bagi anak. Biasanya anak-anak lebih tertarik ketika kita siapkan video, lalu kita siapkan media salin dia, sehingga kita juga tidak terlalu ditutup banyak berbicara, tapi anak-anak lebih tertarik dengan media yang kita sediakan. Ketika nanti waktunya anak-anak berdiskusi, kita sudah menyiapkan LKPD, sehingga semua rincian kegiatan dan tugas yang akan dikerjakan anak itu sudah tersedia pada lembar yang kita siapkan sebelumnya. Berarti tersusun sekali ya langkah-langkah. Insya Allah. Nah sekarang kalau supervisi itu kan pasti ada masalah-masalah nanti Bu di kelas. Kira-kira masalahnya nanti apa Bu? Ya, itu Yang akan dihadapi nanti kan di kelas kan? Ya, terkondisi dengan anak-anak. Sebenarnya aman sih, anak-anak sudah terbiasa juga belajar dengan diskusi, tapi ya itu tadi kadang-kadang ketika pembagian jumlah kelompok yang lebih banyak ya anak-anak mungkin ada yang protes, ada yang masih asik dengan kegiatan mereka, tapi biasanya diskusi akan menjadi solusi belajar yang lebih menarik karena anak-anak memang dituntut untuk berpikir kritis, seperti juga tuntutan dalam kegiatan proyek profil pelajar Pancasila yang sekarang memang sedang digaungkan. Jadi memang anak-anak harus benar-benar berinovasi, berkreasi, lalu memiliki tanggung jawab. Jadi melalui kegiatan diskusi semua profil yang ada pada kegiatan P5 itu akan tergali. Jadi kita tidak lagi dituntut untuk terlalu banyak berbicara, tapi anak-anak benar-benar aktif, lebih aktif dalam proses pembelajaran. Ya, bagus Bu. Nah dari percakapan tersebut ya Bu, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi yang masalah-masalah tadi? Strateginya Bu. Tadi kan ada anak yang agak-agak cemburu lah kalau kelompoknya lebih banyak. Itu strategi apa yang akan Ibu ambil? Sebelum kegiatan berdiskusi, biasanya saya membagi kelompok itu berdasarkan minat Bu Heni. Jadi
ketika anak-anak sudah terkelompok dengan keinginan mereka, dengan minat mereka, sehingga dalam proses pembelajaran Iya. anak-anak lebih berinovasi. Jadi inovasi dan kreasi mereka itu lebih muncul Iya. karena memang sudah berdasarkan keinginan mereka, Iya. berdasarkan Kesukaan kemampuan. mereka. Iya. Iya, Jadi Bu. ketika memang mereka berkelompok itu sesuai dengan idenya, anak-anak lebih mudah mengkreasi keinginan mereka, lalu menyampaikan hasil kreasi mereka Iya. itu benar-benar berdasarkan keinginan gitu loh. Iya. Jadi lebih menarik, Iya, jadi kelasnya lebih enjoy, lebih jadi, Bu, ya. enjoy, Iya. anak-anak lebih paham Iya. gitu. Jadi tidak terpaksa dengan keinginan kita. Bagus sekali, Bu, itu. Nah, Bu Rini tadi kan sudah ada perencanaan, rancangannya, dan apa tadi? Proses pelaksanaan yang ingin dicapainya Bu diskusi. Rini udah ada. Nah, sekarang Bu, saya tanya tanggung jawab Bu Rini terhadap pembelajaran tadi seperti apa, Bu? Oke. Sebagai seorang guru tentunya selama proses pembelajaran kita tetap akan berada di kelas. Kalaupun mungkin anak-anak berdiskusi, tapi kita tetap akan menjadi fasilitator dan menjadi penanggung jawab serta mampu memberikan solusi ketika proses diskusi yang dilakukan oleh anak-anak itu mengalami sebuah kendala. Tapi anak-anak juga sudah memiliki strategi sendiri, Bu Hendy. Iya. Di antara kelompok-kelompok yang mereka miliki, Iya. jadi dari beberapa kelompok yang ada, semuanya memiliki teman sebaya, sehingga mereka menggunakan tutor teman sebaya itu untuk membantu menyelesaikan, menjelaskan apa yang menjadi kendala dalam permasalahan yang sedang mereka diskusikan. Jadi saya tetap berada di kelas, saya mengikuti kegiatan mereka, menilai, lalu memberikan penjelasan. Tapi dalam setiap kelompok mereka sudah memiliki teman sebaya yang akan menjadi tutor, sehingga teman mereka itulah yang akan membantu bagaimana menyelesaikan permasalahan yang sedang terkendala. Wih, bagus sekali, Bu. Iya. Kegiatan proses pembelajaran berlangsung, saya berharap semoga setelah Supervisi ini. pelaksanaan supervisi yang dilakukan Mhm. itu benar-benar dapat memberikan ilmu paling tidak kepada saya. Yang pertama, bagaimana caranya saya mencari strategi atau proses pembelajaran yang lebih baik sehingga benar-benar dapat meningkatkan motivasi, lalu menambah semangat belajar Siswa, anak, ya. kemudian benar-benar membuat anak itu menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Semangat dalam Iya, belajar, sehingga ya, Bu, ya. pada tahap-tahap proses pembelajaran berikutnya anak-anak lebih bergerak, lebih aktif, lebih Iya, semangat jangan lagi. pasif Jadi lagi, ya. alhamdulillah mudah-mudahan dengan proses kegiatan supervisi yang dilakukan hari ini itu akan membuat saya menjadi guru Lebih yang baik lebih lagi, baik, ya. lebih maju, Menambah kompetensi iya, itu, menambah iya, kompetensi dan memberikan dampak yang positif kepada siswa dalam proses kegiatan pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Rini. Semoga Sama-sama, Bu Rini. nanti setelah supervisi Bu Rini makin keren, Insya Allah. mengajarnya lebih bagus lagi. Yang pasti harus lebih meningkat Dari secara sebelumnya, kompetensi, meningkat secara strategi, sehingga pembelajaran yang disampaikan akan benar-benar memberikan dampak yang positif dan menambah semangat belajar siswa. Terima kasih Bu Rini. Baik, sama-sama Ibu. Siap ya di supervisi di kelas. Insya Allah. Bagaimana? Lanjut ke kelas kita? Lanjut. Oke. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Tetap semangat ya kalau dalam kondisi bulan puasa, tetap harus semangat sehingga
bagaimana kegiatannya, fenomena-fenomena alam yang masuk dalam jenis fenomena sosial. Oke, tuliskan bagian yang termasuk dalam fenomena sosial, tawuran, kenakalan remaja, itu kan masuk ke dalam jenis fenomena sosial. Itu jelaskan sesuai dengan jenisnya, lalu berikan contoh. Nanti setelah ini akan dipresentasikan ke depan. Kelompok lain nanti akan menanggapi hasil presentasi dari masing-masing kelompok. Ya, oke, silakan dituliskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi terbagi menjadi 3, yaitu fenomena alam, sosial, dan budaya. Oke, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita tadi sudah berdiskusi, lalu sudah menyampaikan hasil presentasinya. Berikutnya silakan kalian kerjakan tugas yang tadi sudah Ibu berikan. Anak-anak tadi ada yang mau membuat artikel ya? Membuat artikel, membuat video, membuat gambar. Silakan dikerjakan di rumah. Besok tugasnya sudah selesai. Ibu tunggu, silakan dikumpulkan ya. Semoga hasilnya lebih baik. Oke, kegiatan kita sudah berakhir. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana setelah supervisi tadi? Apa yang Bu rasakan, Ibu? Lega, senang, alhamdulillah. Paling tidak setelah pelaksanaan supervisi yang pertama menambah kepercayaan diri. Karena mungkin selama ini kita mengajar sudah biasa, tapi ya itu tadi tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang melihat. Jadi proses pembelajaran yang kita lakukan itu tidak ada rasa tertekan gitu kan. Jadi kita bebas-bebas saja berbicara dan segala macam. Walaupun memang pada dasarnya ya kita mengajar tetap punya panduan, tapi karena serasa dinilai gitu kan, jadi identiknya kalaupun mungkin supervisi itu bukan proses penilaian, tapi ketika kita di supervisi ya itu rasanya kita merasa sedang dinilai, sedang diperhatikan. Jadi paling tidak ke depan itu akan menjadi langkah yang lebih baik sebenarnya, sehingga kita terbiasa benar-benar mengajar dengan tahapan-tahapan yang lebih baik. Jadi kalau kita mengajar bebas kan biasanya ada lah pasti bagian-bagian yang terlewatkan, tapi ketika kita melaksanakan supervisi ke depan itu akan menjadi praktik baik yang mungkin benar-benar melaksanakan pembelajaran itu dengan tahapan-tahapan ya sesuai dengan yang sudah kita susun gitu kan. Iya. Jadi gini Bu Rini, kalau setelah supervisi itu biasanya ada revisi ya. Kita akan revisi supervisi yang Ibu lakukan tadi. Baik. Bu Rini, tadi kan kita melakukan pembelajaran tadi. Bu Rini tadi kan di kelas sudah menggunakan RPP tadi kan, jadi benar. Terus kan di RPP itu apa yang sudah Ibu jalankan di RPP dan apa yang belum Ibu jalankan di RPP tadi? Secara keseluruhan sebenarnya sudah terlaksana. Semua tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran itu sudah dilaksanakan semua, tapi mungkin terkendala di waktu. Karena saya merasa agak deg-degan, tapi dalam proses pembelajaran ketika diskusi anak-anak senang, anak-anak happy, sehingga diskusi mereka berjalan cukup panjang ya. Tadi Bu Heni lihat sendiri diskusinya cukup menarik, dan anak-anak yang lain juga benar-benar bekerja sama dan memberikan timbal balik dalam diskusi yang dilakukan oleh masing-masing kelompok. Jadi mungkin waktunya yang tidak terkondisi, saya melihat dari saking sudah asiknya kehabisan ya, waktu. Harusnya kita sudah selesai 10 menit yang lalu, akhirnya waktunya bertambah karena rasanya tidak mungkin kalau ada kelompok yang tidak kita persilakan untuk menyampaikan presentasi, sehingga nanti ada kelompok yang merasa kami tidak dihargai gitu, sehingga saking saya juga akhirnya lalai mengontrol waktu diskusi kelompok ini sudah berakhir, sehingga ya itu tadi
waktu yang seharusnya sudah selesai. Iya, Itu jadi- akhirnya memperpanjang jadi 10 menit bertambahnya. Iya Bu, jadi untuk kedepannya berarti harus bisa-bisa ya Iya, manage memanage waktu. Iya, memang saya lihat senang sekali anak-anaknya Bu belajar di kelas tadi. Nah, dari kendala-kendala tadi Bu Rini, untuk kedepannya apakah yang akan Ibu lakukan Bu? Apa yang akan Ibu lakukan? Memanage waktu sehingga benar-benar memberikan jeda waktu kepada anak-anak. Kalau misalkan ada 3 kelompok yang akan maju, melihat sisa waktu dari diskusi dimulai sampai dengan berakhirnya seluruh kegiatan pembelajaran benar-benar harus terkondisi, dan Iya. paling tidak saya akan menggunakan alarm atau apalah nanti Iya, sehingga untuk mengingatkan menjadi ya. Iya, menjadi Bu. pembatas. Kelompok ini Habis, sudah selesai iya, itu. iya. Kalau tadi saking mengikuti anak menyampaikan presentasi Akhirnya sampai habis waktu, lupa waktunya, iya, ternyata iya. kelompok yang belum tampil waktunya juga sudah selesai gitu kan. Benar sekali. Insya Allah nanti akan dikondisikan lagi sehingga saya bisa memberikan jeda waktu yang tepat sehingga proses pembelajaran berakhir sesuai dengan jadwalnya. Iya Bu, bagus. Nah Bu, dari rencana tadi yang Ibu akan lakukan kan, tanggung jawab Ibu dengan rencana itu nanti seperti apa Bu? Yang pertama mungkin sebagai guru saya harus berusaha untuk menjadi guru yang lebih baik, menjadi guru yang lebih inovatif, sehingga dengan guru yang inovatif dia juga bisa memberikan inovasi-inovasi baru kepada peserta didiknya dan menjadikan anak didiknya itu lebih kreatif, sehingga saya juga harus mencari strategi-strategi yang lebih baik, strategi yang baru, sehingga benar-benar dapat menjadikan pembelajaran itu berlangsung lebih baik, lebih menarik, dan itu akan menjadi motivasi juga untuk anak-anak. Oh iya, bagus Iya. sekali Bu. Oke Bu Rini, tadi kan sudah kita melakukan refleksi akademik untuk supervisi. Jadi perasaan Bu Rini itu seperti apa sekarang? Lega, senang, jadi benar-benar memberikan ilmu baru. Paling tidak saya juga mendapatkan wawasan bagaimana saya bisa memanage waktu, bagaimana saya bisa menggunakan strategi yang benar-benar menarik, Iya Bu. sehingga saya akan bisa menjadi guru yang lebih baik, guru yang lebih kreatif, guru yang lebih berkualitas, memiliki kompetensi yang luas, sehingga itu juga akan memberikan dampak yang sangat positif kepada peserta didik. Alhamdulillah ya Bu Rini, tadi sudah kita melakukan supervisi dari pra observasinya, aksinya, dan pasca observasi. Nah, sekarang saya berharap juga semoga kedepannya Bu Rini bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya ya Bu. Terus dan semoga ilmu yang didapat tadi bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Sehingga benar-benar dapat memiliki kompetensi Iya. dan memiliki strategi mengajar yang lebih baik. Terima kasih Bu Rini. Baik, sama-sama Ibu Heni.